Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Agustina, mahasiswa KPL Pendidikan Biologi, akan menjelaskan materi tentang sistem gerak. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan penyusun sistem gerak pada manusia. Yang kedua, menjelaskan struktur dari tulang. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk tulang, dan yang terakhir, menjelaskan proses pembentukan tulang. Nah, sebelum memasuki kepada materi, sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada adik-adik semua. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem gerak? Nah, benar sekali. Jadi, sistem gerak merupakan salah satu sistem organ pada manusia yang berperan dalam menggerakkan tubuh. Jadi, semua pergerakan tubuh itu yang berperan adalah sistem gerak. Seperti halnya kita berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, sistem gerak pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem gerak pasif dan yang kedua ada sistem gerak aktif. Di mana sistem gerak pasif ini adik-adik yaitu sistem gerak yang tidak dapat bergerak sendiri. Maksudnya, sistem gerak ini masih membutuhkan hal lain untuk menggerakkannya. Di mana sistem gerak pasif ini pada sistem gerak manusia contohnya adalah tulang. Sedangkan sistem gerak aktif pada manusia itu maksudnya adalah sistem gerak yang dapat bekerja secara aktif, artinya dapat bergerak secara aktif. Dan juga sistem gerak aktif ini dapat menggerakkan sistem gerak pasif. Artinya, sistem gerak aktif ini dapat menggerakkan tulang. Sehingga dengan adanya sistem gerak aktif ini, tulang yang merupakan alat gerak pasif itu nantinya akan bisa bergerak. Di mana sistem gerak aktif ini contohnya adalah otot. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem gerak, yaitu sistem gerak pasif, yaitu berfokuskan pada tulang. Yang pertama, yaitu struktur tulang. Struktur tulang terdiri dari 5 lapisan, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan juga sumsum tulang. Periosteum yaitu merupakan lapisan terluar yang terdiri dari 2 jaringan ikat, yaitu jaringan ikat fibrosa rapat dan osteoblast. Selain itu, periosteum ini banyak mengandung pembuluh darah dan juga serat Sharpey. Nah, periosteum ini berfungsi tempat untuk melekatnya otot rangka, memberikan nutrisi untuk pertumbuhan tulang, dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Selanjutnya, tulang kompak. Tulang kompak ini merupakan lapisan yang teksturnya itu halus, padat, sedikit berongga, dan juga kuat. Di mana tulang kompak ini banyak mengandung zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Sehingga hal ini yang menyebabkan tulang kompak itu menjadi padat dan juga kuat. Nah, tulang kompak bayi lebih lentur daripada tulang kompak orang dewasa, karena tulang kompak bayi itu banyak mengandung serat. Selanjutnya yaitu tulang spons. Nah, tulang spons ini merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah, di mana tulang spons ini tersusun atas trabekula yang berupa kisi tipis tulang. Selanjutnya, lapisan yang keempat yaitu endosteum, di mana endosteum ini merupakan jaringan alveolar vaskuler yang melapisi rongga sumsum. Terakhir, sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini merupakan lapisan paling dalam tulang yang berbentuknya itu seperti jeli, di mana hal ini sumsum tulang berfungsi untuk memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Nah, di tulang panjang ini terdapat bagian yang disebut diafisis atau batang dan epifisis atau ujung tulang.
Di antara epifisis dan diafisis itu terdapat metafisis, dan di antara metafisis dan epifisis itu terdapat cakram epifisis. Nah, selanjutnya yaitu bentuk tulang. Bentuk tulang ini dibedakan menjadi 5, yaitu tulang pipah, tulang pendek, tulang pipi, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Pertama, tulang pipa. Nah, tulang pipa ini berbentuk silindris, panjang, memiliki bagian epifisis, diafisis, metafisis, dan cakra epifisis. Tulang pipa ini berfungsi untuk menahan berat tubuh dan juga untuk membantu pergerakan. Contohnya pada gambar di samping yaitu femur atau tulang paha. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek ini yaitu tulang yang memiliki ukuran pendek dan berbentuk kubus serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Biasanya ditemukan berkelompok dan yang bertujuan untuk memberikan kekuatan dan kekompakan pada area yang pergerakannya terbatas. Contohnya yaitu pergelangan kaki. Yang ketiga yaitu tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Tulang pipih ini berfungsi untuk memperluas permukaan perlekatan otot dan memberikan perlindungan. Contohnya nih, seperti gambar di samping yaitu sternum, tulang dada. Selanjutnya, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Contohnya nih, seperti tulang belakang atau vertebrae. Yang kelima, tulang sesamoid. Tulang sesamoid ini merupakan tulang yang berukuran kecil, bulat, yang terdapat pada formasi persendian. Nah, di sini contohnya itu seperti tulang patella yang berada di tulang tempurung lutut. Nah, selanjutnya yaitu osifikasi. Osifikasi ini merupakan proses pembentukan tulang, di mana osifikasi ini dimulai saat embrio berumur 6 minggu dan berlanjut sampai dewasa. Osifikasi pada manusia itu ada 2, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi intrakartilago. Pertama, yaitu osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran ini disebut osifikasi atau pembentukan primer. Karena apa? Karena osifikasi intramembran ini merupakan osifikasi yang lebih dahulu terjadi daripada osifikasi intrakartilago, di mana osifikasi ini berfungsi untuk pembentukan tulang pipih. Osifikasi intramembran ini dimulai dari pembentukan osteoblast dari sel mesenkim pada membran fibrosa. Nah, setelah osteoblast terbentuk, nantinya ini akan mensekresikan zat interseluler dan nantinya akan membentuk sebuah matriks. Nah, matriks ini nanti akan mengelilingi osteoblast dan akan terbentuk lakuna dan trabekula. Nah, setelah osteoblast ini terdapat di dalam lakuna dan terperangkap di dalam lakuna, dia itu nantinya akan berubah menjadi osteosit, sehingga dia itu tidak dapat kembali untuk mensekresikan interseluler, sehingga dia itu kehilangan kemampuannya untuk membentuk tulang. Sementara di ruang trabekula itu nantinya akan diisi oleh sumsum merah, terus nantinya akan terbentuk tulang kompak dan tulang spongiosa. Nah, selain itu juga terdapat jaringan ikat yang nantinya itu yang akan mengelilingi massa tulang, sehingga terdapat jaringan ikat yang disebut periosteum, lapisan terluar dari tulang. Nah, selanjutnya yaitu osifikasi intrakartilago. Osifikasi intrakartilago ini merupakan pembentukan tulang dari tulang rawan. Nah, osifikasi intrakartilago ini dibagi menjadi 2, yaitu osifikasi primer dan osifikasi sekunder. Pertama, pada osifikasi intrakartilago ini yaitu pembentukan jaringan tulang yang berupa bone collar di dalam perikardium, dan bagian luarnya itu nantinya akan terbentuk periosteum. Nah, di dalam bone collar ini nantinya itu tulang rawannya akan mengalami degenerasi atau penurunan karena lapisan tulang yang berupa periosteum itu menghalangi difusi nutrisi ke dalam matriks. Nah, di samping itu juga terjadi klasifikasi atau pengapuran pada tulang rawan. Selanjutnya,
Pembuluh darah yang berasal dari periosteum ini akan menembus matriks tulang rawan yang mengalami klasifikasi atau pengapuran. Nah, bersama dengan pembuluh darah ini, sel mesenkim yang belum berdiferensiasi itu akan memasuki daerah tersebut dan memperbanyak diri untuk menghasilkan osteoblast dan juga menghasilkan sel batang sumsum tulang. Nah, osteoblast yang terbentuk di pusat osifikasi ini akan mensekresikan serabut kolagen yang disimpan ke dalam spikula yang mengalami sedikit klasifikasi atau pengapuran. Nah, terus kalsium yang disimpan pada serabut kolagen ini nantinya akan menjadi suatu massa tulang spongiosa yang berada pada pusat osifikasi primer. Pusat osifikasi primer ini akan membentuk bagian diafisis tulang panjang, sedangkan pusat osifikasi sekunder akan membentuk bagian epifisis. Nah, selama osifikasi, sebagian besar tulang rawan hialin itu akan dirubah menjadi tulang keras. Namun, setelah osifikasi selesai, masih ada tulang rawan yang tersisa berbentuk cawan epifisial yang terletak di antara diafisis dan epifisisnya, sehingga memungkinkan tulang ini masih dapat memanjang lagi. Nah, terakhir, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, yaitu pertama ada faktor herediter yang merupakan faktor genetik, yang kedua ada faktor nutrisi, ada faktor sistem saraf, dan juga ada faktor endokrin. Nah, ini terdapat beberapa hormon yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, yaitu ada hormon paratiroid, hormon tirokalsitonin, yang ketiga ada hormon pertumbuhan somatotropin, dan keempat ada hormon tiroksin, dan yang terakhir ada hormon kelamin. Nah, mungkin cukup di sini pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.